Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Selanjutnya ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi disiplin positif pada hari ini. Setinggi budi sedalam syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ini adalah sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan di SD 005 Makmur, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Ibu semua sudah melihat juga di PMM tentang budaya positif atau disiplin positif ini. Di kegiatan CGP ini kami dibina oleh Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Santari RM MPD dan Ibu pengajar praktiknya Bu Fadliati SPD. Sebelum kita masuk ke materi, ada ice breaking-nya Ibu. Ini ice breaking-nya. Ibaratnya tadi kan sudah lelah kita beraktivitas. Sekarang kita ice breaking dulu sebelum kita masuk ke materi. Ini ice breaking-nya tebak warna. Jadi yang kita baca itu bukan bacaannya, tapi warnanya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ya, terus kuning, biru, ungu, merah, ungu, biru ya, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, biru, ini sebenarnya Ibu, saya pun kemarin terjebak ketika dibuat ice breaking ini, ya. Berarti bahwa penglihatan kita, mata kita perlu dipertanyakan ya. Warna ini memang saya sendiri agak sulit untuk membedakan warna. Oke, Ibu semua, kita lanjut. Tujuan yang akan dicapai pada kegiatan ini yaitu dapat memahami konsep inti dari materi budaya positif serta menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran dan seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa membuka wawasan kita untuk kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif atau disiplin positif ini kepada anak-anak kita di sekolah kita ini. Perubahan paradigma belajar. Semua upaya pendidikan harus berpusat pada kepentingan siswa. Yang kedua, sistem pendidikan nasional tidak berjalan sendiri. Ketiga, teknologi mesti dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan. Yang keempat, mengubah mindset birokrat.
Jadi ini adalah tugas kita sebagai guru. Berarti kita itu semuanya, kita dituntut untuk bisa bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada kepentingan siswa, terus kita sejalan dengan kepentingan nasional, dan juga memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Ibaratnya kita ingin menggunakan Infokus, ya alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak sekali Infokus yang bisa kita manfaatkan, dan sekolah kita juga sudah memiliki wifi yang bisa kita manfaatkan untuk mendownload video pembelajaran atau untuk media pembelajaran. Baiklah Ibu, kita masuk selanjutnya yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, nanti kita akan membahas di sini budaya positif itu. Materi budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol, restitusi yang ketiga segitiga restitusi. Ini kan ada juga yang materi segitiga restitusi ini di PMM. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang A, disiplin positif. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi dari kita sendiri agar tercapainya tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Kita yang ingin menciptakan teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Umpamanya, aku hari ini tak terlambat lah, nanti takut dihukum, kata anak kan, berarti dia masih sifat motivasi dari dirinya, perilaku dari dirinya, dia menghindari hukuman, takut dia dihukum. Makanya dia tidak termotivasi dari dirinya sendiri, karena takut hukuman dia datang cepat. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia antusias ketika ada kita beri hadiah. Nanti siapa yang bisa jawab, Ibu beri hadiah, dia semangat. Namun hal ini dia ingin terus menerus. Jika tidak ada hadiah, dia tidak semangat dalam belajar. Yang ketiga ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya sifat anak yang sudah tertanam di dalam dirinya. Ada tidak ada hukuman, ada tidak ada hadiah, dia tetap seperti menjadi dirinya sendiri. Ada itu di beberapa anak yang sudah ditemui di kelas saya juga demikian. Dia tidak mau itu berupa hadiah, mau ini dia tetap di jalur diri, kepercayaan diri dia yang sudah tertanam dari jiwanya. Ada. Kita pun sebenarnya sebagai guru ada yang demikian. Ada kita yang hanya takut dengan hukuman. Ada yang kita hanya sekedar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti perusahaan ini kan masih memakai teori ini ya untuk memotivasi karyawannya. Yang B, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini hukuman tadi. Hukuman itu bersifat disakiti dan tersakiti. Korban mendapatkan keadilan, perilaku pasif agresif meningkat, mode paksaan, mencipta-raturkan tidak berlaku pada anak yang tidak takut, konsep dirinya buruk, menyembunyikan kesalahan, terus yang terakhir penguatan negatif. Jadi biasanya anak yang kita beri hukuman ini, dia insafnya itu ibaratnya cuma sesaat. Seketika itu saja dia insafnya. Dia yang untuk selanjutnya, apalagi di anak yang tidak ada takutnya itu, dihukum bagaimanapun hari ini berhenti, besok dilakukan lagi. Itulah efek dari hukuman.
Konsekuensi, hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya tidak jauh beda, yaitu efeknya tidak nyaman, korban korban bisa terabaikan, jangka waktunya pendek, membutuhkan moneng atau menghormati peraturan, stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, belajar taat peraturan, pengaturan positif. Konsekuensi ini jika kita sepakati dengan peserta didik kita, ini tidak masalah, ya. Umpama di sekolah kita memiliki aturan, kalau sekarang bukan aturan namanya, kesepakatan. Nah, kesepakatan kita dengan peserta didik, kesepakatan kita dengan orang tua dan peserta didik. Jadi ada konsekuensi yang diterima peserta didik kita. Jadi sebenarnya ini harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang ketiga, restitusi. Pilihan dan mendapat penguatan, korban mendapat ganti, masalah terpecahkan, belajar bertanggung jawab, jangka panjang, teori kontrol, konsep dirinya baik, menghormati diri dan orang lain. Inilah yang diharapkan pemerintah kepada kita saat ini. Apapun permasalahan di sekolah, kita harus menjalankan disiplin positif ini, salah satunya dengan restitusi tadi. Nanti ada contoh juga bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Contoh hukuman. Hukuman inilah contohnya. Kita mungkin semua tidak tahu lah itu ya, hukuman itu bisa berupa apa saja. Melakukan push up sebagai konsekuensi keterlambatan. Ini tidak efektif. Mengelilingi lapangan sebagai bentuk hukuman atas keterlambatannya dalam menghadiri jam olahraga. Memberikan tugas tambahan akibat nilai ulangannya yang rendah. Siswa diberikan ujian sebagai akibat tidak menyelesaikan tugas atau meraih nilai rendah. Jika seseorang siswa merusak properti sekolah, siswa harus memperbaikinya atau menggantinya atau memberikan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Ini kan sering kita lakukan ini ya. Ternyata ini tidak efektif. Nah, mungkin setelah ini kita bisa sama-sama merefleksi diri kita, sama-sama kita buat kembali bagaimana kebaikan untuk sekolah kita. Efek dari penghargaan, itu tadi berupa hadiah. Hukuman dengan penghargaan ini sama efeknya. Nah, jadi dia mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, tidak efektif, dan juga jangka pendek, sifatnya jangka pendek, terus merusak hubungan, menurunkan kualitas. Terkadang hadiah ini sepertinya kemarin awal masuk sekolah, yang anak yang bisa tertib ibu beri hadiah. Memang iya tertib bagi hadiah. Jadi dari hadiah yang anak yang tidak mendapatkan hadiah tadi, dia agak merasa benci sama kita. Kok saya nggak dikasih ibu? Saya kan udah hadir ke sekolah. Saya kan udah duduk juga ini bu. Jadi susah untuk kita mengapakan ini. Jadi anak tadi ada merasa dia terasingkan. Oke, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, kebutuhan penguatan atas kemampuan, yang keempat kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yang kelima kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita menghadapi anak di dalam kelas, kita dituntut untuk mengetahui dulu kebutuhan dasarnya di mana. Seperti saya di kelas itu si Ataya, anak saya Ataya itu, dia itu
tidak berhenti itu. Dia baik bernyanyi, baik sholawat, kadang lagi asik dia azan. Berarti dia kebutuhan dasarnya dia kesenangan. Berarti dia senang dengan lagu. Ada sekali karena saya belum mau pelajari ini, ada ya, coba diam. Nah, saya bilang gitu kan, ketika saya suruh diam, dia tidak selesai mengerjakan. Tapi kalau dia sambil bernyanyi itu, dia sebentar aja selesai. Jadi saya siasati dia tidak didudukan dengan anak yang mudah terganggu dengan kebiasaan dia yang kadang menyanyi, yang kadang berselawat. Berarti itulah dia untuk memenuhi kebutuhan dia, kesenangan dia. Jadi seperti si Fauzan. Nah, Fauzan ini dia kebutuhan dia kasih sayang. Nah, jadi kemarin tuh saya sudah memanggil dia ketika ada permasalahan kemarin, sedikit permasalahan. Itulah bedanya ngajar di kelas 1 dan di kelas 5. Kalau di kelas 5 tersentil sedikit, dia tidak akan pernah mengadu, tapi jangan kelas rendah. Terpegang sedikit dibilang disentil. Nah, jadi ternyata setelah saya melakukan pendekatan terhadap dia, problemnya sebenarnya dari rumah, tapi tercurahkan ketika saya berbuat seperti itu kepadanya. Namun saya pun merasa rasanya bersalah kepada dia. Jika itu ibu salah kepada Fauzan, saya bilang ibu minta maaf kepada Fauzan. Tapi dia setelah saya tenangkan, dia ngomong seperti ini, ibu nggak salah bu, saya saja yang ingin melampiaskan tangisan saya, katanya. Sampai saya video itu 14 menit saya videokan dia cerita tentang keluarganya di rumah. Ternyata itu dia ingin, ibaratnya dia berbuat seperti itu, ingin kita perhatikan dia, ingin mendapatkan kasih sayang. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Kita sebenarnya sebagai guru ini banyak PR-nya, mencari lagi kebutuhan dasarnya, ya kan? Anak 28 berarti dia 28 pula kebutuhan yang harus kita selidiki. Namun tuntutannya takkan mungkin pula kita harus maksimal, kan? Tidak, kita ini manusia, bukanlah robot, ya kan? Semampu kita lakukan. Semampu kita lakukan. Kita yang jelas sudah berupaya. Alhamdulillah yang di kelas saya itu yang super duper yang 3 orang itu alhamdulillah berangsur ke arah yang lebih baik. Setiap dia berbuat bersalah, saya panggil ke depan, apa keyakinan kelas kita yang terlupakan oleh anak ibu. Dia sudah paham itu, oh ini bu, ya udah, berarti apabila keyakinan kelas ini kita langgar, ada salah satu yang tersakiti. Oh iya bu, saya bilang gini, jika anak ibu kan di sini kesepakatan kelas kita ada mendengarkan ketika guru berbicara, saya bilang gitu. Jika anak ibu tidak mendengarkan ibu lagi berbicara, siapa yang tersakiti? Ibu, mereka sudah tahu. Jadi alhamdulillah ada beransur ya. Memang untuk menciptakan ini kan butuh proses, tidak akan mungkin langsung instan. Proses ini kan kita sudah berjalan berapa bulan, 3 bulan, hampir 3 bulan ya. Kita dari bulan Juli dan memasuki nida pertengahan Agustus. Jadi untuk mengetahui ini memang kita dituntut untuk mengetahui dulu kebutuhan dasar anak kita di dalam kelas itu seperti apa. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Ini 5 posisi kontrol kita ini. Penghukum itu adalah seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal seperti yang disampaikan Bapak Korwil kemarin. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas nanti. Nih kata-kata yang sering kita keluarkan ketika kita sebagai penghukum. Nanti ibu laporkan ke kepala sekolah, itu ternyata kita sebagai penghukum juga. Itu berupa fisik atau verbal. Fisiknya ya kadang mencubit, itu fisik hukumannya.
Kalau verbal tadi dari perkataan kita. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Itu kalau dia sebagai bapak. Kalau kita, ibu kecewa lah kepada kamu, kata kita. Berarti dia itu merasa bersalah dari perbuatan dia, orang lain yang tersakiti. Jadi merasa bersalah akan tertanam di pikiran dia. Oh, gara-gara saya, ibu itu kecewa kepada saya, katanya. Dia akan tertanam terus-menerus di pikiran dia. Gara-gara dia, orang lain juga mendapatkan masalah. Ini membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantu, ayolah bantulah demi ibu ya. Nah, karena kita sering juga membuat posisi kontrol seperti ini, terutama saya sendiri pernah melakukan ini. Ternyata ada sisi positif dan negatifnya. Nah, ya ada posisi negatif dan posisi positifnya dari posisi kita sebagai teman ini. Namun anak yang dibuat seperti ini, yang kita posisi kontrol kita sebagai teman ini, dia hanya segannya kepada guru tertentu. Umpamanya saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Anak tersebut dia hanya patuh kepada saya. Ketika kelas saya diserahkan kepada orang lain, dia tidak akan patuh, dia tidak akan menghargai guru yang masuk selain dari gurunya sendiri. Jadi kalau kita ibaratnya anak kita berbuat seperti ini, berarti kita posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Sama kita dia baik lakunya, tapi setelah 1 hari kita serahkan kepada orang lain, banyak masalah yang muncul di dalam kelas tersebut. Karena dia hanya menghargai gurunya tadi, karena katanya dia bisa menjadi seperti teman dia. Terus posisi kontrol yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi kan itu. Kita kan punya aturan. Coba kan kita gitu. Apa aturan sekolah kita? Berarti kita itu sebagai pemantau, sebagai monitor atau pemantau kata-kata yang dibikin contoh kata-kata itu. Yang kelima, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah kepada kita. Kita diharapkan bisa menjadi sebagai manajer. Tidak bisa kita sebagai manajer, setidaknya kita sebagai pemantau. Tidak bisa ya sebagai teman. Namun posisi dari 5 posisi kontrol ini yang terbaiknya adalah sebagai manajer. Memang tidak mudah sebagai manajer ini. Ya, banyak ilmu, banyak yang harus perlu kita pelajari lagi supaya kita bisa di posisi manajer ini, mengontrol baik diri kita sendiri, mengontrol anak di dalam kelas dengan posisi manajer ini. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi, apa restitusi? Restitusi itu merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Bozen 2024.
Ciri-ciri restitusi. Nah, bukan untuk membuat kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia yang berkoreksi salahnya sendiri, dia yang memperbaikinya sendiri. Nah, cuman terkadang kita untuk menerapkan segitiga restitusi ini waktu terkadang. Nah, satu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bukan kita sebagai guru di sekolah, kepada anak kita di rumah juga bisa kita terapkan segitiga restitusi. Mau ibaratnya kita mau menanyakan kepada dia maunya bagaimana baiknya. Terus restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi itu menguntungkan korban dan si pembuat salah, itu membuat win solution. Segitiga restitusi itu ada 3, namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validitas kesalahan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Inilah langkah yang kita lakukan ketika kita mau melaksanakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ibaratnya kita tidak langsung menanyakan kesalahan dia, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah kita stabilkan, barulah kita validasi kesalahannya. Ibaratnya kesalahan yang telah dibuat itu apa? Dia akan menjawab dengan sendirinya. Tanpa kita paksa, dia akan menjawab, oh tadi saya ini bu, tadi saya ini bu. Terus menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinan kelas kembali. Nah, nanti dia akan menjawab dengan sendiri. Learning goal-nya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Menstabilkan identitas, sisinya itu kita mengajukan pertanyaan. Contoh pertanyaannya seperti ini, yaitu salah satunya membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik saat ini? Ibaratnya ini adalah contoh-contoh pertanyaan ketika kita menstabilkan identitasnya yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sisinya yaitu kalau learning goal-nya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi sisi validasi tindakan yang salah, pertanyaannya ada 4. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih
efektif? Bersediakah kamu mempelajarinya? Inilah contoh pertanyaan yang kedua. Yang ketiga yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, sisi ketiga ini menanyakan ya keyakinan. Ada 4 contoh pertanyaan yang bisa kita buat. Sebagai keluarga atau sebagai kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini Siva. Dia posisinya dia merasa kesal karena kertas ujiannya selalu dicontek temannya. Silakan disaksikan. Itu restitusi yang pertama. Yang ini contoh restitusi yang kedua. Ini anak ini berdua terlambat ketika upacara, pas pulang saya lagi piket dan bersama rekan-rekan yang lain. Terlambatnya ketika pembina sudah menyampaikan amanatnya.
Oke, ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di sekolah kita. Alhamdulillah anak ini ternyata dia sering terlambat ke sekolah, tidak sekali dua kali. Namun ketika kami pikir ini, kami mendapatkan anak ini, si Zahira namanya, kelas 5C. Dia ternyata sering sebelum ini dia sering terlambat, ya. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan segitiga restitusi ini, dia tidak untuk saat ini ya belum tidak ada terlambat lagi. Nah itu yang untuk Zahira, dia nama Zahira. Yang satu lagi kelas 4A, siapa namanya Mupit lupa saya. Alfarizi. Dia ternyata ketika itu baru pulang dari kampung, sehingga dia ketiduran, mamanya ketiduran, bapaknya juga ketiduran. Kebablasan kami Bu, terlambat sholat subuhnya katanya. Jadi ternyata Ibu, setelah kita terapkan seperti itu, tanpa ini kan dia bisa, ibaratnya bisa menjawab, dia bisa menguraikan sendiri dari kesalahan dia, dari permasalahan dia, kita jadi tahu. Seperti si Zahira ini, dia telah bangun karena dia ada tugas yang diberikan guru katanya, tugas kelompok. Ketika tugas kelompok ini tidak selesai di sekolah, temannya janji mau datang ke rumah mengerjakan, tapi tak jadi, ya kan? Tak jadi, sehingga dia inisiatif mengerjakan sendiri. Sehingga dia tidurnya larut malam, itu yang menyebabkan dia telat bangunnya. Jadi dengan seperti ini kita menerapkan segitiga restitusi. Alhamdulillah yang ini, anak yang berdua ini, kemarin saya tidak melihat lagi mereka terlambat. Dan mudah-mudahan mereka menyadari apa yang sudah mereka lakukan itu, perbuat itu adalah salah. Jadi dia sendiri yang memvalidasi kesalahannya. Kita hanya memfasilitasinya, kita hanya menanyakan, tidak ibaratnya langsung memvonis kalau perbuatan dia itu salah. Nah, inilah Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi, tak bantu sama guru-guru yang lain nanti. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya, ibu-ibu yang cantik? Saya Bu, coba Bu bertanya ya Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya sedikit saja. Tadi saya melihat ada tentang penghukum. Kalau untuk masalah di sekolah ini, penghukum itu kayaknya peran kita semua ya Bu. Jadi yang di sini saya tanyakan,
Penghukum itu kalau kita masih melakukannya, masih memerankan di sekolah, itu kategori salah atau masih dibenarkan? Terima kasih. Terima kasih Bu Pip, pertanyaan yang luar biasa ya. Penghukum, ya tidak heran, saya pun pernah menghukum anak ya. Ketika saya rasa itu udah betul, saya hukum. Anak ini dia berbicara kotor yang tidak sewajarnya. Itu saya ingat kelas 4 waktu saya mengajar di kelas 4. Tak wajar sampai saya sendiri pun ibaratnya itu menuntut gitu kan, saking kan tidak wajarnya dia berkata seperti itu. Saya menghukum anak ini dengan menyuruh dia makan cabai 2 batang tanpa minum, karena perasaan saya ketika itu benar tindakan saya ya kan. Dia sampai kepedesan, dia ngadu ke mamanya, sampai mamanya datang ke sekolah. Saya jelaskan, mamanya support, oh ibu dia nggak apa-apa lah bu, gitu kan kata dia kan. Tapi ketika itu saya anggap benar tindakan saya, ternyata itu tidak boleh. Coba ditanya sama anak itu sekarang, pasti dia akan mengingat apa yang sudah pernah saya lakukan kepada dia ketika dia kelas 4. Jadi penghukum ini memang harus kita hindarkan, harus kita sangat hindarkan sekali, karena jika kita masih menerapkan sistem hukuman ini berarti kita tadi identitas gagal. Berarti kita identitasnya gagal kalau kita masih menerapkan sistem hukuman. Setidaknya posisi kontrolnya kita abaikan yang penghukum. Kita tidak bisa menjadi manajer, setidaknya kita bisa teman. Kalau tidak monitor, jangan sebagai penghukum. Karena efeknya sampai bila-bila dia, sampai dia akan mengingat terus apa yang sudah pernah kita lakukan terhadap dia. Kita pun pernah waktu sekolah dulu pasti kita akan selalu mengingat apa yang pernah guru buat kepada kita. Walaupun mungkin ketika itu dia tidak salah, karena masanya ketika guru zaman itu ya itu masanya. Sedangkan saya ada di rumah, orang tua saya protektif, bapak saya itu jangan macam-macam. Nak main harus kerja di rumah dulu. Kalau enggak, kepanjang kayu sepanjang ini dipukulkan ke badan. Tapi memang masa itu gitu loh. Sekarang kan kita sudah mengikuti zaman, itu tadi kodrat alam, kodrat zaman. Zamannya sudah berbeda. Makanya pun pembelajaran kita tidak bisa disamakan pembelajaran kita yang dulu dengan pembelajaran kita yang sekarang. Anak sekarang beda loh Bu. Sedikit kita bandingkan, ibu dulu nggak seperti itu, pasti dia menyalah ya kan. Dulu ya dulu, sekarangnya sekarang, pasti dia jawabnya seperti itu. Jadi nggak bisa ya Bu Pit, kita berusaha kita tidak menjadi seorang penghukum lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi atau dua lagi? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mempunyai masalah di kelas nih. Kita kan sebagai pendidik ini harus bekerja sama dengan orang tua. Kebetulan saya di kelas 2. Masalah yang saya hadapi, ada satu anak, memang dia mempunyai suatu kelemahan. Tapi di sisi kelemahan itu, dia anaknya bijak sebetulnya. Bijak kalau ditanya, ya kelas 2, polos, bicara apa adanya. Masalahnya dia jarang masuk. Untuk pengetahuannya dia kurang. Pengetahuannya kurang, tidak didukung dengan kegiatan orang tua di rumah untuk mempelajari anak belajar gitu kan. Dan alasan kenapa saya tanya jarang masuk, jarang masuk ke sekolah, kesiangan, tidak ada yang mengantar, itu alasannya. Padahal kondisi keluarganya, orang tuanya itu tidak terlalu sibuk sih sebetulnya. Nanti kalau lambat bangun nih, udahlah nggak usah sekolah saja gitu. Jadi anak terbiasa dengan hal seperti itu. Saya mempunyai sudah memanggil orang tuanya, tapi tidak ada respon. Sekarang yang pertanyaan saya, bagaimana saya menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya ini pun sedikit rumit ya. Upaya dari Bu Anis tadi sudah memanggil orang tua, ya kan?
anak juga sudah dilakukan pendekatan. Namun karena ibaratnya mindsetnya dari rumah seperti itu, tidak ada kesadaran dari anaknya dan juga tidak ada kesadaran dari orang tua itu sendiri. Sekarang gini Bu Anis, kata pengajar praktik kami itu, kita berbuat sebisa kita. Ibaratnya kita, yang jelas kita sudah berbuat sebisa kita sudah berupaya. Oh, anaknya masih seperti itu, ya apa boleh buat? Sedangkan orang tuanya saja dia tidak peduli, ya kan? Nah, kalau kita sebagai guru nih, ya kita wajib mampunya segitu, ya sudah kita jalankan segitu. Mungkin harapan kita di kemudian hari dia akan bisa, anak ini menyadari bahwa kondisi orang tuanya yang seperti itu, dia seharusnya dia tetap sekolah. Dan juga bagi saya pun ada anak saya di kelas seperti itu Bu Anis, yang ya pokoknya dalam 1 minggu itu ada dia izin, ada dia. Tapi alhamdulillah kemarin sudah saya panggil kakaknya, mamanya nggak pernah ngangkat HP karena ada kakaknya juga di kelas 6. Saya panggil si Joy. Nah, si Joy ya Bu Iski. Si Joy ini Bu Iski itu tahu sekali itu bagaimana si Joy. Kalau dia nggak ada izin 1 minggu itu nggak Joy namanya. Nah, begitulah. Tapi dari yang izin terus membacanya lemah, ya lengkap lah semua. Tapi alhamdulillah sekarang dia Bu Anis, si Joy ini memang perilaku dia yang izin tadi itu masih ada, tapi dia sekarang alhamdulillah udah mulai rajin menulis. Yang pertama nulis tak pernah selesai. Jangankan tak selesai 1 baris, 2 kalimat saja tak selesai. Tapi sekarang alhamdulillah dengan dibantu oleh kakaknya di rumah juga, selalu saya dekatkan juga dia, saya dekatkan dia, Joy maunya seperti apa. Memang tugas kita itu aja Bu Anis, kita dekati dia, kita motivasi dia. Rasanya sudah kita berupaya, dia juga tidak berubah, ya apa boleh buat, itulah kemampuan kita. Yang jelas kita berusaha dulu ya Bu Anis. Mungkin kawan yang lain yang ada menambahkan, rasanya nggak cocok dengan jawaban saya atau ingin menambahkan, silakan. Gimana ibu senior kami, rasanya sudah pas jawaban saya? Oke. Terima kasih ibu semua sudah berpartisipasi dengan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah. Kita mendapatkan yang baiknya itu datangnya dari Allah, yang salahnya datang dari saya sendiri. Jika ada baiknya ambillah, jika ada jeleknya buanglah jauh-jauh. Karena saya pun tidaklah sempurna, saya pun di sini bukan mengajari, namun saya hanya memberikan apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan CGP ini. Saya pun dari semuanya itu pernah saya alami. Saya merepit sampai saya ibaratnya itu jadi beban pikiran selama kepada saya. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah. Sampai menurunkan air mata. Serius, itu tidak ini. Oh, yang saya lakukan sebenarnya ini salah, baik saya terhadap anak maupun perbuatan saya terhadap teman. Maklumlah, saya kadang terselorong, tetapi kadang teman menanggapinya serius. Itu namanya saya sendiri. Saya pun masih belajar dan belajar. Kita sama-sama belajar. Saya tidak niat menggurui apapun. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan berkah kita bersama ini, Allah lancarkan segala urusan kita. Allah mudahkan pekerjaan kita sebagai guru dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.